Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang posisi dalalah dalam ilmu mantik. Dikatakan posisi karena dalalah ini memiliki cakupan bahasan yang cukup luas. Dalalah itu bisa dikaji dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu sosiologi juga bisa, nahwu juga bisa, shorof juga bisa. Begitu pula dengan ilmu mantik. Oleh karena cakupannya yang luas, itu dalalah akan dicari posisinya dalam ilmu mantik itu di mana letaknya, sehingga memiliki distingsi atau perbedaan dengan posisi dalalah ketika dikaji melalui ilmu-ilmu lain. Dalalah, pengertian dalalah secara etimologi, dalalah itu berasal dari kata dala yadullu dalan, dalalan, dalalatan, yang berarti menunjukkan atau menuntun. Jadi dalalah ini merupakan masdar dari fi'il madhi dalla. Dalalah ini kalau melalui ilmu semiotika ini berasal dari kata semiotik yang nantinya merujuk pada kata semeion yang berarti tanda. Semiotika ini juga bisa merujuk pada kata semiologi yang terdiri dari dua kata, yaitu sem yang berarti penafsir tanda dan logos yang berarti ilmu. Nah, kenapa melalui semiotika? Karena dalalah ini dalam ilmu modern dikaji menggunakan teori semiotika atau lebih dikenal dengan istilah semiotika. Tapi berbeda antara dalalahnya menurut versi modern sama dalalah yang ada di sini. Selanjutnya yaitu pengertian dalalah secara terminologi. Di sini akan dijelaskan melalui dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari fahmu amrin min amrin dan al ilmu bisyai'in bisa babi ilmi bisyai'in akhar. Ini kurang bak ya. Di sini yaitu fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu. Misalkan kita itu memahami bahwa adanya Tuhan melalui misalkan makhluknya. Ada makhluk berarti ada kholik di situ. Atau al ilmu bisyai'in bisa babil ilmi bisyai'in akhar, yaitu memahami sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, tadi itu contohnya. Atau contoh yang lain, misalkan kita melihat adanya asap, berarti asap itu ditimbulkan dari api. Nah, kita dari jauh bisa mengetahui bahwa ada api di suatu tempat melalui asap itu. Nah, itulah yang dikatakan memahami sesuatu, memahami api dari sesuatu, dari asap. Seperti itu. Nah, kemudian secara istilah juga ini melalui sudut pandang semiotik yang
fokus mengkaji tanda, yaitu salah satu cabang ilmu yang mempunyai urusan dengan pengkajian tanda dan segala yang melingkupinya. Nah, di sini Dalalah sudah menampakkan atau sudah mewujud ilmu, beda dari dua pengertian sebelumnya tadi. Itu masih dalam tataran konsep. Kalau yang ini sudah masuk ke ilmu atau teori. Yang lain yaitu studi sistematis tentang cara memproduksi tanda serta menginterpretasikannya. Kalau tadi itu ilmu yang mempunyai urusan dengan pengkajian tanda dan segala yang melingkupinya. Nah, jadi segala yang melingkupi tanda dengan eksistensi tanda itu, atau tanda hubungannya dengan sekelilingnya. Nah, kalau yang kedua ini sampai pada cara memproduksi tanda itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti dibahas dalam ilmu semiotika atau teori. Nanti ada banyak teori semiotika di situ, teori tentang tanda, mulai dari klasik, dari zamannya Saussure sama Charles Sanders Peirce sampai sekarang Umberto Eco. Nah, kalau yang barusan ini sudah mengenal tingkatan tanda dalam teori semiotika. Jadi misalkan tingkatan tanda ini nanti bisa dikatakan sebagai makna konotatif. Engkau wajahmu bagai rembulan. Nah, jadi wajahmu ini, seseorang ini mengkonotasikan wajahmu itu terang bagaikan rembulan, indah. Nah, ini biasanya yang suka merayu-merayu ini. Jadi makna pertamanya itu ya wajah itu ya, wajah adalah ini. Misalkan wajah adalah bagian dari tubuh yang menjadi pusat atau gambaran seseorang. Kemudian tingkatan keduanya yaitu si wajah ini dimaknai sebagai rembulan. Atau kalau yang sebelumnya, yang konsep ini belum mengenal tingkatan tanda, ini masih makna biasa, masih ya asap adanya api, atau kalau yang barusan menggunakan istilah wajahmu bagai rembulan, ini kalau yang tataran konsepnya itu engkau cantik sekali, kayak gitu. Nih, selanjutnya, nah ini istilah dilalatun sama dalalatun. Nah, dalam buku-buku ini seringkali saya membaca menggunakan istilah dilalatun, adilalah. Bagaimana sebenarnya istilah yang cocok atau yang sesuai digunakan dalam istilah ini, istilah tanda. Oke. Yang pertama, dilalatun. Dilalatun ini sebenarnya kalau dalam teori-teori modern ini ilmu yang mempelajari tentang makna, semantik atau ilmu makna. Ini namanya dilalah. Nanti meskipun nanti dalam teori modern ini dilalah ada yang mengatakan bagian dari ilmu dalalah atau ilmu semiotik. Namun secara umum kalau ada kata dilalatun atau dalalatun ini cenderung
diistilahkan sebagai ilmu makna, karena nanti kalau ilmu dalalah, ilmu tanda ini nanti memiliki bahasa yang familiar selain biasa digunakan. Jadi menurut Charles Morris, ini dilala itu merupakan salah satu cabang dari ilmu semiotika. Ini dalam teori modern ya. Jadi tanda ini, misalkan tanda ini adalah sebuah eksistensi sesuatu. Eksistensi sesuatu itu kan memiliki pengetahuan atau penafsiran atau makna. Nah, antara eksistensi dengan makna ini namanya semantik atau ilmu makna. Misalkan rumah adalah tempat tinggal. Nah, ini antara kata rumah dengan definisi rumah itu adalah hubungan antara tanda dengan yang ditandai. Atau kalau dalam istilah modernnya itu penanda dan petanda, istilahnya sosial. Penanda itu eksistensinya, wujudnya. Kalau petanda ini definisi, pengertian. Jadi kalau penanda dan petanda ini menjadi wilayah semiotika yang cabang semantik, ilmu makna. Charles Morris juga membagi selain itu, yaitu antara tanda dengan tanda. Nah, hubungan antara tanda dengan tanda. Misalkan aku cinta kamu. Nah, ini merupakan hubungan antar tanda dalam satuan kata. Aku berhubungan dengan kata cinta, berhubungan dengan kamu. Nah, ini namanya wilayah sintaksis atau semiotika cabang sintaksis. Jadi hubungan antar tanda. Gitu. Kemudian kalau pragmatik, ini cabang semiotika yang ketiga, yaitu berhubungan dengan komunikasi atau efeknya, dampaknya, dampak dari penggunaan tanda itu. Misalkan aku cinta kamu, dampaknya apa, efeknya apa? Misalkan siapa ya, Kano bilang ke Aida, aku cinta kamu. Nah, ini efeknya apa? Apakah Aidanya itu malah cemberut atau malah seneng? Nah, kan itu dikaji melalui ilmu semiotika cabang pragmatik. Tanda nanti dari melalui ekspresi wajah itu kan muncul makna yang bisa ditafsirkan siapa Kano. Ada lagi kalau dalam ilmu modern itu semantik atau ilmu makna atau dilala itu merupakan nama lain dari semiotika. Ini menurut Brill. Jadi sama saja antara semantik sama semiotik menurut Brill. Namun secara umum ini kalau dilala itu wilayah kajian ilmu makna. Ya boleh menggunakan pendapatnya Morris. Ini bisa juga dipakai secara umum. Kemudian istilah yang kedua yaitu dalalatun. Jadi ketika ada tulis kata ini kok tidak ada harokatnya, ini bisa dibaca dilalatun atau dalalatun. Kalau dalalatun ini bermakna tanda, berarti tanda, mengkaji tentang tanda. Nanti ilmunya kalau dalam atau istilah lainnya ada banyak, atau ini biasanya
kalau dalam teori modern ini semiotika ya seperti tadi, ini ada beberapa istilah yang dipakai, yaitu yang pertama simaiyah, yang kedua simiologi ya, atau simiaiyah, ini serapan-serapan ini, atau ilmu isyarah, atau ilmu alamat, ilmu tentang tanda, ilmu isyarat, ilmu tentang isyarat-isyarat. Nah, dari kelima istilah ini yang sering dipakai itu istilah simaiyah. Di sini nanti coba cari saja di internet, banyak tuh buku-buku tentang simaiyah, ada banyak yang membahas tentang tanda. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab seringnya menggunakan istilah simaiyah. Selanjutnya yaitu pembagian tanda. Ini saya ambil dari kitab Durus fi Ilmul Mantiq. Nih, As-Sodr ini, Husain As-Sodr. Nah, pembagian tanda ini ada 3. Maksudnya tanda ini bukan dalalah ya. Tanda ini dari segi eksistensi yang tadi saya jelaskan itu, yaitu dari segi dal, nanti ada dal, ada madlul. Kalau dal itu dalam ilmu modernnya diistilahkan dengan penanda, kalau madlul ini petanda. Dal sama madlul ya. Dal ini eksistensi. Nah, dari segi eksistensi ini ada 3 istilah yang perlu diingat. Yang pertama yaitu dalalah aqliyah, yang kedua dalalah tabi'iyah, sama dalalah wad'iyah. Nanti yang tabi'iyah ini istilahnya berbeda lagi dengan buku yang lain, seperti dalalah tabi'iyah. Kalau di sini pakai istilah tabi'iyah. Nah, dalalah aqliyah. Dalalah aqliyah ini yaitu tanda yang didasarkan atas akal. Misalkan Aida memakai cincin di jari manis, berarti tandanya si Aida ini sudah ada yang punya. Misalkan kok siapa ya, Bimo ini suka sama Aida misalkan. Oh, ternyata ketika mau bilang kok Bimo ini melihat Aida ini sudah memakai cincin di jari manis ya, maka yuk si Bimo ini akan mundur karena melihat bahwa Aida ini sudah memiliki cincin, memakai cincin atau sudah ada yang punya. Nah, beda lagi ya kalau ternyata Bimo ini tetap pengen menyatakan perasaannya, mungkin istilah sebelum janur kuning melengkung, nah saya akan tetap mengejar. Beda lagi, ternyata kok baru cuma tunangan otok. Nah ini, tapi itu ada pula yang bilang kalau dalalah aqliyah ini lebih cocok diistilahkan dengan dalalah datiyah, jadi bukan akal. Jadi akal ini hanyalah sebagai membuka hubungan antara dal dengan madlul, antara penanda dengan petanda, antara cincin dengan makna sudah ada yang punya itu. Jadi maksudnya itu cincinnya ini bukan akalnya, bermula dari cincin. Akal itu nanti yang menghubungkan makna cincin dengan sudah ada yang punya. Nah ini, misalkan itu nanti karena si akal ini juga bisa digunakan dalam pembagian dalalah yang lain, seperti dalalah tabi'iyah sama dalalah wad'iyah, seperti itu. Nah ini dalalah aqliyah.
Kemudian yang kedua yaitu dalalah tabi'iyah. Dalalah tabi'iyah itu makna tanda yang didasarkan atas sifat alami manusia. Tabi'iyah atau watak, karakter, sifat alami. Sifat alami yang tidak bisa dibuat-buat alami. Misalkan muka Aida ini kemerahan setelah dibilang cantik oleh tunangan. Misalkan tadi ada sopo kayak Aida, Bimo, satunya lagi sopo ya? Sopo ya satunya lagi ya? Oh, Ilham mis. Nah, si Ilham ternyata kok si Aida ini sudah tunangan sama si Ilham. Wah. Nah, si Ilham ini bilang ke Aida, "Dah, kamu kok cantik sekali sih hari ini." Nah, dibilang cantik sama tunangannya, mukanya Aida ini merah. Nah, merah atau malu lah, malu. Kemudian contoh yang selanjutnya ini yaitu suara dari mulut Aida ini. Selanjutnya yaitu dalalah wad'iyah. Kalau dalalah wad'iyah ini kesepakatan, tanda yang didasarkan atas kesepakatan. Nah, nanti dalalah wad'iyah ini ada dua, yaitu lafdiyah sama ghairu lafdiyah. Ini kalau menurut versi dalam buku Durus fi Ilmil Mantiq, nah, karangan Husain As-Sadr. Ini seperti ini modelnya. Di dalalah wad'iyah ini ada dua, lafdiyah sama ghairu lafdiyah. Kalau yang ghairu lafdiyah ini yo misalkan timbangan ini simbol keadilan. Jadi dalam pengadilan ini biasanya ada gambar timbangan. Nah, ini adalah simbol atau kesepakatan. Keadilan disimbolkan menggunakan timbangan. Atau contoh lain seperti lampu lalu lintas. Kalau warna merah ini artinya berhenti. Kalau kuning hati-hati, kalau hijau jalan. Ini kesepakatan. Tapi ghairu lafdiyah. Kalau yang lafdiyah ini nanti dibagi menjadi tiga, yaitu mutabaqah, tadammun, sama iltizam. Kalau mutabaqah ini maknanya lengkap, tidak ada yang kurangi, tidak ada sebagian. Contohnya, aku cinta kamu. Ini maknanya lengkap, jadi memang benar-benar aku ini cinta sama kamu, baik kamu dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, ini berarti seluruhnya itu cinta. Baik ketika kamu berbuat salah tetap cinta, berbuat baik tetap cinta, namanya juga cinta. Memang cinta ini tingkat tinggi nih cinta. Cinta ini bukan karena kok saya menyuruh kamu terus kamu karena kamu cinta saya, enggak, beda, tingkatannya sudah tinggi. Kemudian tadammun. Kalau tadammun ini makna sebagian. Misalkan aku benci kamu, kan si tadi siapa kayak si Ilham kok ya, Ilham sama Aida kan tadi sudah tunangan tuh. Nah, ternyata kok itu si ada masalah, dua pasangan ini itu ada masalah. Terus si Aida ini bilang sama si Ilham, aku benci kamu.
Nah, maksudnya aku benci kamu ini bukan aku benci kamu seluruhnya, enggak. Tapi aku benci kamu dalam hal tertentu. Gitu loh. Bukan ngebenci semuanya, enggak. Aku benci sebagian sifatmu, misalkan karena mungkin si Ilham ini berbuat kesalahan. Oh, ternyata iya, si Ilham ini pernah berbuat kesalahan. Nah, ini nanti masuknya ke iltizam nih. Nah, jadi iltizam ini makna yang dihasilkan dari kata lain yang biasanya itu tidak ada di makna, itu tidak ada di ini, di kata yang diucapkan. Misalkan tadi kan ini masih tukaran ini. Oh, aku cuman ngonsenin Wasti kok. Nah, jadi si Aida ini denger dari temennya, misalkan dari Kartila, dia kemarin itu saya melihat Ilham kok ngoncengin cewek ya, siapa itu ya? Masuk sih enggak. Aida ini mulai terbakar ini, makanya bilang ketika ketemu Ilham langsung bilang aku benci kamu. Nah, Ilham bingung, ternyata kenapa ya kok bisa benci saya. Oh, ternyata kemarin mungkin ada yang lihat saya boncengin Wasti ini. Terus bilang aku cuman boncengin Wasti ini kok, enggak itu, enggak lebih. Kemarin itu Wasti ini nggak dijemput-jemput lah, terus saya kasih ya, terus saya boncengin. Nah, aku cuman boncengin Wasti ini bukan maknanya, itu bukan si Ilham ini boncengin Wasti ini bahwa si Wasti ini naik ke punggung Ilham, bukan. Tapi maksudnya boncengin ini si Ilham misalkan mungkin naik kendaraan, terus Wasti ini bonceng atau naik di kendaraan, bukan bonceng di Ilham itu sendiri. Si kendaraan ini tidak ada di sini, tapi maksudnya adalah demikian. Jadi yang maksudnya bonceng itu ya Wasti ini bonceng kendaraan yang dikendarai oleh si Ilham. Ini makna kendaraan itu tidak ada di kata-katanya tadi itu. Nah, ini namanya iltizam. Nah, dalam mantik ini posisi dalalah itu ada di sini, ada di dalalah wad'iyah lafdiyah. Dalalah wad'iyah lafdiyah. Nanti istilahnya ada lagi yang lain. Kalau di sini istilahnya dalalah lafdiyah wad'iyah. Kalau di sini dalalah wad'iyah lafdiyah. Beda penempatan lafdiyah sama wad'iyah. Nah, kalau di sini saya ambil dari buku Idhah Mubham. Ini di sini ada pembagiannya beda. Kalau tadi di Durus fi Ilmil Mantik ini pembagiannya ada 3 ya, dalalah akliyah, tabiiyah, sama wad'iyah. Kalau di sini tuh 2, dalalah lafdiyah sama ghairu lafdiyah. Kalau tadi itu lafdiyah sama ghairu lafdiyah itu masuk dalam dalam dalalah wad'iyah. Kalau di sini menjadi pembagian dalalah sendiri, tapi tetap ini masih sama, yaitu yang dibahas dari segi dal atau penanda eksistensi sesuatu. Dal penanda. Ingat kalau madlul ini petanda atau itu pengertiannya. Dalalah lafdiyah ini nanti dibagi 3, yakni wad'iyah, tabiiyah, sama akliyah. Kalau tadi istilahnya tabiiyah, kalau di sini mengistilahkan tabiiyah. Dalalah wad'iyah, misalkan aku, kata aku ya.
Wad'iyah kan tadi kesepakatan. Kata aku ini disepakati kalau dalam kamus bahasa Indonesia ini bermakna kata ganti orang pertama yang berbicara atau menulis. Ini aku. Itu kesepakatan ya. Terus kemudian top'iyah. Dalalah lafdhiyah top'iyah. Nah ini misalkan aduh ini kan lafadz nih. Lafadz ini bermakna sakit, rasa sakit. Aduh. Nah, nih. Tapi kan ketika langsung saja ini sifat alami, kalau sakit itu ya aduh. Kalau sakit hehehe, ketawa hehehe, haha. Ini beda lagi. Kemudian selanjutnya yaitu dalalah lafdhiyah aqliyah. Kalau aqliyah itu tadi misalkan ya Aida menunggu tamu, misalkan ada yang mau datang, rombongannya si Ilham mau datang ke rumah, ditunggu-tunggu sama Aida. Kemudian kok pas yang ditunggu itu mengetuk pintu, Assalamualaikum. Nah ini Aida ini berpikir, itu suaranya siapa ya, si Ilham apa bukan gitu. Nah ini namanya lafdhiyah aqliyah. Jadi kalau tadi disebutnya dzatiyah, jadi menurut saya juga mungkin lebih cocok menggunakan istilah dzatiyah saja, karena aqliyah ini nanti yang menghubungkan antara dal sama madlul atau penanda sama petanda. Ini berada di luar tanda itu sebenarnya kalau akal. Jadi mungkin lebih cocoknya menggunakan dzatiyah seperti yang diusulkan sebelumnya. Nah ini dari sinilah, tapi ini sama ini wilayah mantik ini ada di sini, yaitu dalalah lafdhiyah wad'iyah. Sama dibagi menjadi 3, mutabaqah, tadammun, sama iltizam. Ini wilayah dalalah, posisi dalalah dalam ilmu mantik ini ada di sini. Pembahasannya ada di sini, yaitu dalalah lafdhiyah wad'iyah. Nanti dibagi menjadi 3 pembahasannya, itu dari mutabaqah, tadammun, sama iltizam. Ya. Nah, kemudian dalalah yang ghairu lafdhiyah. Yang pertama ghairu lafdhiyah wad'iyah. Misalkan anggukan kepala. Iya. Ini kesepakatan ini. Kesepakatan umum kalau mengangguk ini bermakna iya. Kalau menggeleng ini bermakna tidak. Ini kesepakatan. Top'iyah, misalkan dalalah ghairu lafdhiyah yang top'iyah. Misalkan tadi itu mukanya kemerah-merahan, bermakna malu. Tadi contohnya sudah ya. Kemudian ghairu lafdhiyah yang aqliyah, itu tadi cincin, maknanya sudah ada yang punya. Jadi kalau dalam kitabnya ini itu mubham, ini dalalah ini bisa dikatakan ada 6, yaitu dalalah lafdhiyah wad'iyah, dalalah lafdhiyah top'iyah, dalalah lafdhiyah aqliyah. Kemudian dalalah ghairu lafdhiyah wad'iyah, dalalah ghairu lafdhiyah top'iyah, dalalah ghairu lafdhiyah aqliyah. Nah, nanti posisi dalalah dalam ilmu mantik ini ada di dalalah lafdhiyah wad'iyah ya. Nanti pembahasannya ada 3, yaitu mutabaqah, maknanya lengkap, tadammun ini maknanya sebagian tok, kemudian iltizam, maknanya itu tidak ada di dalam ucapan atau lafaz yang diucapkan, tapi ikut serta dalam maksud yang diucapkan tadi, lafaz yang diucapkan itu. Oke, sekian dulu pembahasan posisi dalalah dalam ilmu mantik, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.